Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Randi, salam smart. Nah, di video ini saya mau bahas satu soal tentang pola bilangan. Ya, ini adalah soal matematika kelas 8, tapi basic banget ya. Jadi sebenarnya nggak harus ngerti tentang barisan dan deret geometri aritmatika, kalian harusnya ngerti pakai logika. Nah, di sini juga buat yang SMA mau persiapan TPS UTBK, kalian bisa coba ya. Ini juga tipe-tipe soal yang mungkin keluar di TPS atau UTBK. Soalnya seperti ini, perhatikan kelompok bilang berikut. Ada angka 1, lalu 3, 5, lalu 7, 9, 11, dan seterusnya. Pada soalnya yang pertama, bilang pertama pada kelompok bilangan ke-10. Berapa bilang pertamanya? Lalu bilang terakhir pada kelompok bilangan ke-14, lalu bilang ketiga pada kelompok bilangan ke-20 ya. Nomor 1, bilang pertama pada kelompok bilangan ke-10. Jadi kita harus tahu dulu beda antara bilangan dan kelompok bilangan ya. Nah, ini saya udah tulisin. Ini adalah kelompok bilangan pertama, ini kelompok bilangan kedua ya. Kelompok bilangan pertama isinya 1 angka, kelompok bilangan kedua isinya 2 angka, kelompok bilangan 3 isinya 3 angka, kelompok bilangan keempat isinya 4 angka, berarti kelompok bilangan kelima isinya 5 angka. Nah, tapi angka-angkanya beda-beda. Yang pertama itu angkanya 1, lalu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Berarti kalau tanpa kelompok ya, berarti angka-angkanya ini adalah angka bilangan ganjil. Oke. Ini adalah pola bilangan ganjil ya. Nah, pola bilangan ganjil ini nanti kita akan pakai ya. Yang pertama kalian harus tahu adalah kelompok bilangan ke-10. Kelompok bilangan ke-10 berarti kalau ditanya bilangan pertama pada kelompok bilangan ke-10, berarti kita harus tahu dulu total angka sampai bilangan ke kelompok bilangan ke-9 itu ada berapa angka ya. Kita harus cari total angka atau total bilangan ya sampai kelompok ya, sampai kelompok bilangan ke-9 gitu ya. Nah, caranya gimana? Kan kita udah tahu ya total angka di bilangan kelompok bilangan pertama ada 1 angka. Lalu kelompok bilangan kedua ada 2 angka. Kelompok bilangan 3 ada 3 angka ya kan, 4, 5, 6, 7, 8 sampai bilangan kelompok bilangan ke-9. Ya, ini kita jumlahin. 1 tambah 2 tambah 3 sampai 9. Caranya gimana? Kalau misalnya nggak tahu rumus aritmatika nggak apa-apa, ini kalian jumlahin aja nih, lihat polanya ya. 1 tambah 9 kan 10, 2 tambah 8 juga 10, 3 tambah 7 10, 4 tambah 6 10 ya kan. Berarti 10-nya ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4 ya. 4 pasang ditambah angka 5 gitu kan ya. Berarti totalnya adalah bilangannya 45. Oke. Jelas ya, ini angkanya kan 10, kalau dijumlah ini 10, ini 10, ini 10, 40 tambah angka yang belum ada pasangan yang 45. Jadi total bilangan sampai pola ke-9 adalah 45 angka. Oke. 45 angka ya. 45 angka. Nah, 45 angka ini angka terakhirnya angka keberapa dari bilangan ganjil. Nah, ini kita masuk ke pola bilangan ganjil ya. Berarti kalian punya pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Yang saya mau tahu adalah suku ke-45 ya. Jadi bilangan ke-45 dari bilangan ganjil. Kalau nggak tahu rumusnya, ini juga kalian bisa lihat polanya kan, ini tambah 2 gitu kan ya. Tambah 2. Nah, kalau bilangannya 45 berarti tambah 2-nya adalah berapa kali? 44 kali ya berarti ya. Jadi 44 kali 2 ditambah bilangan pertama tuh ya. Jadi 89. Bilangan ke-45 dari bilangan ganjil adalah 89 ya. Kalau mau pakai rumus UN ya kan. A ditambah N-1 kali B ya. A ini suku pertama, berarti yang ditanya kan U45, suku ke-45. A-nya 1 suku pertama ya, dari sini A-nya 1. Lalu N-nya tadi 45 ya, dikurang 1 dikali B. B-nya kan bedanya 2, antara 2 angka ya. Jadinya hasilnya 1 ditambah 88 ya. Sama hasilnya 89. Jadi angka ke 45 dari pola bilangan ganjil yang startnya dari angka 1 itu adalah 89. Jadi dia udah sampai pola bilangan yang ke-9, terakhirnya itu 89. Ada 9 angka di sini. Ya, jelas ya. Ini pola kelompok bilangan ke
9 ya, kelompok ke-9 ada 9 angka, angka terakhirnya adalah 89. Nah, berarti bilangan pertama pada kelompok bilangan ke-10 ya, tinggal bilangan ganjil berikutnya dari 89 yaitu 91 ya. Jadi bilangan pertama pada kelompok ya, pada kelompok 10 itu adalah 91. Oke? Jelas ya, ini soal nomor 1 gampang banget. Tapi kalian harus ngerti di dalam bilangan ada kelompok bilangan. Jadi ada dua pola sebenarnya. Pola jumlah dari kelompok bilangannya masing-masing, lalu pola bilangan ganjilnya. Nah, nomor 2 sama 3 kalian bisa coba ya. Saya udah bikin pembahasannya di deskripsi video berikut ini, kalian bisa klik. Semoga ini bisa membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bimba Smart, your smart solution.